much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Latifah Ahmad dengan NIM 2108031020006. Nah, kali ini saya bakal membahas tentang perhitungan margin dan harga jual mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah. Sebelum mempelajari tentang perhitungan margin dan harga jual, sebelumnya pengertian margin itu apa sih? Nah, di sini sudah tertulis secara tersirat menurut Karim tahun 2008 nomor 113 mendefinisikan margin itu merupakan sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah. Nah, untuk kutipannya itu murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan juga disepakati oleh pembeli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penentuan margin. Nah, untuk metode penentuan margin menurut Karim itu penetapan marginnya itu mempertimbangkan beberapa hal ya ini di sini ada beberapa hal 5. Yang pertama ada direct competition market rate atau biasa disebut dengan DCMR. Nah, DCMR di sini yang dimaksud itu adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Dalam rapat ALCO ini tuh sebagai kelompok kompetitor langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan pada rapatnya sebagai kompetitor langsung yang terdekat. Nah, untuk metode penentuan margin kedua yang dipertimbangkan yang kedua adalah indirect competition market rate atau biasa disebut dengan ICMR. ICMR merupakan tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO itu ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung atau yang dimaksud tidak langsung ini tingkat suku bunga banknya itu konvensional tertentu dalam rapatnya. Nah, dalam rapat ini itu ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat. Untuk metode penentuan margin yang ketiga ada expect competitive return of investor atau disebut dengan SCRI. SCRI merupakan target bagi hasil kompetitif yang diterapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Untuk metode penentuan margin mempertimbangkan yang keempat adalah acquiring cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana dari pihak ketiga. Untuk metode margin yang kelima adalah overhead cost. Nah, overhead cost ini apa? Overhead cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga. Jadi, dalam penetapan besar margin keuntungannya ini pada produk jual beli atau merubah ini, maka pihak bank itu harus mempertimbangkan yang kelima faktor tersebut. Slide selanjutnya di sini ada penetapan harga jual. Nah, tadi kan udah disinggung tentang margin. Selanjutnya di sini saya sedikit tentang harga jual. Nah, jadi sebelumnya harga jual itu merupakan penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan. Nah, ini juga disebutkan oleh Karim 2008 nomor 281. Nah, penentuan pada harga pada sebuah kontrak atau transaksi yang menghasilkan keuntungan secara pasti atau natural certainty kontrak itu kebanyakan perusahaan ataupun bank menurut Karim itu dapat dijelaskan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah market pricing. Nah, market pricing ini kebanyakan dasar dari penentuan tingkat harga adalah market biaya produksi atau production cost komoditas yang bersangkutan. Jadi dengan demikian pada
Metode ini perusahaan itu terlebih dahulu harus menentukan tingkat biaya produksinya atau biaya perolehan dari suatu produk dan menentukan pula tingkat margin atau markup dari biaya produksi tersebut. Yang kedua ada target return pricing. Jadi selain pendekatan dengan biaya produksi, diperkenalkan juga penentuan harga dengan didasarkan pada target returnnya. Jadi perusahaan itu dapat dinilai dapat menentukan harga dengan tujuan mencapai tingkat return on investment atau disebut dengan ROI. Selanjutnya yang ketiga adalah perceived value pricing. Jadi kali ini itu berbeda dengan target return pricing yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga. Nah, pada perceived value pricing ini itu digunakannya itu non-price variable sebagai dasar dari penentuan harga jualnya. Untuk yang selanjutnya yang keempat ada value pricing. Jadi value pricing ini suatu kebijakan penetapan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Nah, hal ini itu sudah menjadi pemahaman umum bahwa barang yang baik maka harganya juga akan mahal. Untuk mempermudah, di sini ada contoh kasus dari metode margin keuntungan flat. Di Bank Syariah Mandiri Pekanbaru, besarnya presentasi margin berbeda-beda tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan nasabah. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel 3 persentase margin murabahah dengan plafon pembiayaan murabahah 10 juta sampai 50 juta dengan persen margin tahun 21,5%. Selanjutnya 51 juta sampai 100 juta itu marginnya 19,5%. Selanjutnya 101 juta sampai 200 juta marginnya 15,5%. Nah, untuk rumusnya itu untuk mengetahui total angsurannya, pokok pembiayaan dan margin keuntungan itu rumusnya di sini ada jumlah angsuran sama dengan pokok ditambah margin keuntungan pokok atau sama dengan plafon dibagi jangka waktu margin keuntungan. Jumlah angsuran sama dengan plafon dikali persentase margin. Gak usah lama-lama, di sini ada contoh kasusnya ya. Bisa kita baca, bisa kita pahami. Dari proses perhitungan margin keuntungan di atas, simulasi proses perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di BSM adalah sebagai berikut. Ilustrasi perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di BSM Pekanbaru. Bapak Budi mempunyai pembiayaan warung mikro di BSM Pekanbaru sebesar 120 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, dari ilustrasi tersebut itu dapat diketahui plafon pembiayaan sebesar 120 juta, jangka waktunya kan itu 1 tahun berarti 12 bulan. Dengan tadi kan udah diketahui kalau 120 juta itu masuk dalam margin 15,5%. Jadi perhitungannya pokok sama dengan plafon dibagi dengan jangka waktu sama dengan 120 juta dibagi dengan 12 bulan, yaitu harga pokoknya sama dengan 10 juta. Nah, untuk margin keuntungannya, margin keuntungan sama dengan plafon dikali presentase margin, berarti sama dengan 120 juta dikali 15,5% sama dengan 18.600.000 dibagi 12 bulan, yaitu dengan margin keuntungan sama dengan 1.550.000 per bulannya. Untuk jumlah angsurannya di sini sudah diketahui rumusnya harga pokok ditambah margin keuntungan, berarti 10 juta ditambah 1.550.000. Ini kan pokoknya tadi udah kita hitung yaitu 10 juta, terus margin keuntungannya juga sebelumnya dari kita hitung berarti 1.550.000. Nah, maka jumlah angsurannya sama dengan 11.550.000 per bulannya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada perincian pembayaran angsuran pokok dan angsuran margin seperti yang tercantum pada tabel di samping ini. Nah, di sini udah dijelaskan angsuran murabahah dengan perhitungan flat pada Bank Syariah Mandiri. Nah, kita kan tadi udah menghitung dari harga pokoknya. Di sini maka tabelnya pada bulan
sisa angsurannya itu 120 juta, saldo pokok 120 juta, dan marginnya itu 21 juta. Maka pada bulan kedua itu angsuran pokoknya 10 juta, angsuran marginnya 1.550.000 dengan total angsuran 11.550.000. Tadi kan total angsurannya udah diketahui ya, udah dihitung, maka total angsuran dari bulan kedua sampai selanjutnya itu akan sama. Terus angsuran marginnya tadi kan udah dihitung juga, maka kita sama angsuran pokoknya juga sama, maka kita tinggal menghitung sisa angsuran, saldo pokok sama marginnya. Nah, untuk bulan kedua ini sisa angsurannya menjadi 108.450.000 dengan saldo pokoknya 110 juta dengan margin 19.450.000. Untuk bulan ketiga sisa angsurannya 96.900.000 dengan saldo pokoknya 100 juta dan marginnya menjadi 17.900.000. Untuk bulan selanjutnya itu perhitungannya juga sama. Nah, dari tabel yang rinci tadi udah disimpulkan kalau tadi kan juga sudah menghitung, maka setiap bulan nasabah membayar angsurannya itu sebesar 11.550.000 dengan jumlah pokok angsurannya itu 10 juta dan angsuran marginnya tetap itu sebesar 1.550.000 sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan, yaitu 1 tahun. Selanjutnya adalah di sini ada contoh kasus dari metode margin keuntungan anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Nah, perhitungannya ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungannya itu semakin menurun. Dari soal sebelumnya udah kita ketahui kalau plafon pembiayaannya itu 120 juta dan angsuran marginnya itu sebesar 15,5% flat. Nah, untuk jangka waktunya 1 tahun berarti 12 bulan, maka di sini kita menghitung margin keuntungan totalnya, yaitu plafon dikali persentase margin berarti 120 juta dikali 15,5% sama dengan 18.600. Untuk harga jual banknya, plafon ditambah total margin sama dengan 120 juta ditambah 18.600 berarti harga jual pokoknya 138.600.000. Untuk angsuran per bulan, maka dari rumusnya harga jual dibagi dengan jangka waktu sama dengan 130.600.000 dibagi dengan 12 bulan. Maka untuk angsuran per bulannya adalah sebesar 11.550.000. Untuk lebih lengkapnya di sini ada perincian dari angsuran pokok dan angsuran margin yang harus dibayar nasabah dengan metode perhitungan margin anuitas. Nah, seperti yang sudah tercantum pada tabel, pada angsuran sebelumnya itu sisa angsurannya 138.600.000. Nah, untuk angsuran bulan pertama sebesar 127.050.000 dengan total angsuran per bulannya itu 11.550.000. Kan udah diketahui kalau per bulannya semua itu dari bulan pertama sampai bulan ke-12 11.550.000, maka angsuran marginnya di sini ditetapkan 1.790.250. Nah, untuk angsuran pokoknya 9.759.750. Nah, jadi gimana nih dari pembahasan materi tentang perhitungan margin dan harga jual yang udah aku jelaskan tadi. Semoga dari materi yang udah jelaskan tadi sedikit membantu untuk kalian untuk memahami tentang perhitungan margin dan harga jual. Saya Jasmine Latifah Ahmad pamit undur diri, semoga bermanfaat.